Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hoirunisa, saya dari kelas manajemen A1 pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan diri. Pengembangan diri. Apa sih yang kalian tahu tentang pengembangan diri? Pengembangan diri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri yang didasari dengan pemahaman akan potensi dan kemampuan diri yang positif, serta kepercayaan diri yang tumbuh dalam diri sendiri, agar bisa dan mampu merubah keadaan dari yang sebelumnya hanya bisa bermanfaat bagi sedikit orang hingga menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Karena pada hakikatnya setiap orang tidak ada yang sama persis satu dan yang lainnya. Lalu setiap orang juga mendambakan dan menginginkan menjadi dirinya sendiri atau menjadi orang yang unik, berbeda, dan istimewa. Dan yang pasti menjadi dirinya yang terbaik. Dan semua hal itu bisa kita dapatkan dengan mengikuti prosesnya. Dan yang bisa menentukan kemana proses itu akan berjalan atau menjelajah adalah diri kita sendiri. Strategi pengembangan diri. Strategi pengembangan diri adalah menurut Mary Martha McGraw 1987 dalam bukunya 60 cara pengembangan diri. Yang pertama, menjadi diri sendiri yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak sama persiskan oleh orang lain. Dan sebaliknya, kita juga tidak boleh menyama persiskan orang lain. Kita adalah diri kita sendiri yang memiliki keindahan dan keunikan yang berbeda, yang hanya dimiliki oleh diri kita sendiri. Yang kedua, berkembang terus adalah bagian dari lingkungan kita. Mari kita lihat dan kita tatap diri kita. Betapa indahnya diri kita, betapa uniknya diri kita, betapa istimewanya diri kita. Jadilah tumbuh-tumbuhan yang selalu hijau, tumbuh-tumbuhan yang tetap mekar sepanjang tahun tanpa perlu ditanya apa sebabnya. Yang ketiga, menjadi menarik. Untuk menjadi menarik, kita harus mengenali potensi dari dalam diri kita. Karena menarik tidak selalu harus cantik atau ganteng, akan tetapi lebih pada pesona diri kita. Karena untuk menjadi menarik, kita harus mengeksplor bakat minat yang ada di dalam diri kita. Hilangkan sikap insecure, hilangkan sikap minder terhadap orang lain. Melangkahlah dan berbuatlah sesuai dengan hati kalian, minat kalian. Selanjutnya, yang keempat, bersahabat. Pribadi mampu bersahabat dengan kita, dan setiap individu dapat menjadi sahabat kita. Jangan pernah minder atau insecure untuk berteman dengan orang. Teruslah mencari teman, teruslah berteman, teruslah bersahabat dengan banyak orang. Karena dengan bersahabat atau mempunyai banyak teman, kita akan mempunyai banyak koneksi. Selanjutnya, yang kelima, mendukung orang lain. Jika pekerjaan kita kurang mendapatkan penghargaan, barangkali kita masih mampu untuk bertahan hidup. Tetapi kita tidak akan mampu untuk bekerja keras dengan baik kalau tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Bisa jadi kita akan menjadi malas, enggan bekerja. Itu berlaku bagi siapa saja. Kalau ada orang yang berhasil dan kita menepuk punggungnya sebagai tanda dukungan, dia pasti akan semakin berkembang. Selanjutnya, yang terakhir, mengembangkan talenta. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengerjakan hal-hal khusus yang kita inginkan. Terus dan lakukan saja. Barangkali memang sudah terlambat untuk belajar, tapi itu kekecualian, karena semua yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita dambakan untuk selama itu pelajaran, selama itu bermanfaat bagi kita, lakukan saja, karena tidak ada pernah kata terlambat. Manajemen kepribadian. Kepribadian adalah kesatuan organisasi yang dinamis sifatnya dari sistem psikologis individu yang menentukan kemampuan penyesuaian diri yang unik sifatnya terhadap lingkungan sekitar. Menurut Alpert 1937. Selain itu, menurut pendapat May Martin dalam Kartono 2005, kepribadian itu merupakan terangsang atas stimulus sosial bagi orang lain. Reaksi orang lain terhadap saya itulah pribadi saya. Kepribadian adalah segenap organisasi mental dari manusia pada semua tingkat dari perkembangannya. Ini mencakup setiap fase karakter manusiawi, intelek, temperamen, keterampilan, moralitas, dan segenap sikap yang telah dibentuk sepanjang hidupnya. Jadi mencakup seluruh kemampuan manusia dan segenap pengalaman sepanjang hidupnya. Menurut Warpen dalam Kartono 2005. Dari ketiga pengertian tentang kepribadian tersebut, tampak bahwa kepribadian bukanlah konsep tunggal, melainkan sangat kompleks dan semua itu ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Oleh karenanya,
diperlukan keterampilan untuk mengelolanya agar kita menjadi pribadi yang menarik, bermanfaat, dan mempesona. Kita membahas arti pengembangan diri, strategi pengembangan diri, manajemen kepribadian. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pengembangan diri. Apa sih tujuan pengembangan diri? Menurut Adam Maslow, tujuan pengembangan diri adalah untuk mendapatkan rasa aman. Karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Di dunia kerja, keamanan itu meliputi kondisi kerja, asuransi kesehatan, gaji pada waktu berhalangan, koperasi simpan pinjam, program pengembangan, dan dana pensiun. Akan tetapi, keamanan dan rasa aman yang kita cari dalam pengembangan diri bukanlah keamanan dari luar, seperti itu, melainkan keamanan dari dalam, yaitu yang pertama, keamanan batin. Keamanan seperti itu kita dasarkan di atas kemampuan untuk memberikan sumbangan di dalam hidup, kecakapan dalam kerja, watak, dan kepribadian yang sudah berkembang secara lengkap dan utuh, lahir batin, jasmani rohani, material, spiritual. Yang kedua, kemantapan hidup. Kemantapan hidup adalah keadaan hidup di mana kita tidak mudah goyah dan digoyahkan, baik oleh faktor-faktor yang ada dalam diri kita seperti selera, emosi, atau mimpi, maupun faktor-faktor yang ada di luar diri kita seperti rekan kerja, atasan, lembaga, masyarakat, bahkan dunia. 3. Keyakinan. Keyakinan adalah perasaan pasti akan kebenaran dan kebaikan suatu hal, nilai atau prinsip. Keyakinan menjadi sumber tekad kemampuan hidup. Kita boleh memiliki kemampuan dan kecakapan yang bagus, tetapi jika kita tidak mempunyai keyakinan akan hal yang kita kerjakan, kita tidak akan mampu memperdaya gunakannya. Karena tanpa tekad dan kemauan, kita tidak akan bergerak atau berbuat sesuatu. Sebaliknya, dengan keyakinan, kita akan mengambil langkah dan tindakan untuk mencapai sesuatu. Oleh keyakinan, arah hidup ditetapkan dan kemampuan secara kecakapan dimanfaatkan. Kesediaan untuk berkembang membuat kita, para pekerja, tidak pasif, karena kita terus-menerus didorong oleh memanfaatkan segala kesempatan untuk maju. Meskipun lelah dengan menggunakan tenaga yang tersisa, kita bersedia mengikuti berbagai acara pengembangan seperti ceramah, seminar, penataran, dan sebagainya. Next, hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan diri. Dalam melakukan pengembangan diri, kita memerlukan tolak ukur yang nyata dan aplikatif untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah kita capai. Konsep Spiring or Concept and Tools atau SHOT yang dikembangkan oleh Lembaga Manajemen Terapan Truscott berikut ini dapat dijadikan sebagai contoh daftar aktivitas pengembangan diri. Yang pertama, kita harus memperluas pengetahuan mengenai fakta situasional. Jangan bersikap tak acuh dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, entah itu dengan rekan kerja, dengan klien, dengan atasan, dan dengan siapapun itu. Yang ketiga, mengelola waktu secara efektif. Yang keempat, menjaga keaktualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan, jangan malas untuk mencari pengetahuan baru. Terus, berlatihlah untuk mengumpulkan fakta dan asumsi. Yang keenam, membuat jurnal pribadi dan menggunakan catatan-catatan harian agar jadwal kita menjadi teratur. Dan untuk menentukan batas-batas kekuasaan dan otoritas yang kita miliki, yang pertama adalah kita harus jelas agar kita dapat luas berkembang. Yang kedua, kita harus bisa mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, kita harus bisa mengambil keputusan yang baik. Yang keenam, kita harus membiasakan diri membuat teknik perencanaan atau planning yang baik. Metode pengembangan diri. Beberapa metode pengembangan diri selain metode-metode formal seperti misalnya kursus-kursus, program-program pelatihan, ada lagi berbagai macam metode yang dapat kita gunakan dan diatur oleh individu itu sendiri. Metode yang paling umum digunakan adalah observasi. Seseorang dapat memulai belajar banyak hanya dari mengamati perilaku orang lain. Sebagai contoh adalah area kemampuan interpersonal di mana mengamati kemampuan seorang negosiator yang efektif akan sangat bermanfaat. Target-target pengamatan dapat dimulai dari manajer, rekan-rekan, dan bawahan-bawahan individu tersebut. Yang kedua, refleksi. Metode ini mengacu pada memikirkan dan menganalisis hasil observasi.
Ini juga mencangkup refleksi pada perilaku, kinerja, dan alasan-alasan utama dari individu itu sendiri. Yang ketiga, bacaan yang menuntun. Membaca buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan pengetahuan. Meminta saran dari orang lain pun juga penting untuk meningkatkan pengetahuan kita dan akan sangat bermanfaat dalam penghematan waktu, uang, dan usaha. Semisal, jika kita mengalami sesuatu kesulitan dalam pengontrolan keuangan, maka saran seorang akuntan haruslah menjadi acuan, di samping bacaan tentang keuangan. Yang keempat, kunjungan atau ikatan. Menggunakan waktu sehari atau 2 hari untuk mengamati dan mengadakan pemasaran, pembicaraan, ataupun dengan keuangan. Staf akan di bagian meningkatkan personalia, pengetahuan mengenai fungsi-fungsi tersebut maupun pengertian akan kontribusi mereka. Kelima, mencari umpan balik. Mencari umpan balik merupakan hal yang penting dalam proses belajar dan pengembangan diri, khususnya dalam pengembangan keterampilan. Walaupun metode ini sedikit lebih beresiko, umpan balik juga dapat digunakan untuk memonitor kemajuan individu. Satu hal yang penting dalam metode ini adalah target-target umpan balik yang hati-hati. Yang terakhir, mencari tantangan. Jika individu tidak yakin dengan kemampuannya, biasanya dia akan menghindari aktivitas tersebut. Tetapi ini tidak bisa dibiarkan terus kalau individu tidak ingin pengembangan dirinya terhambat. Untuk itu diperlukan usaha-usaha lain untuk lebih sering ikut terlibat dalam aktivitas tersebut. Jika didukung dengan persiapan, misalnya melalui bacaan penuntun, dengan analisis kinerja, metode lainnya yang paling pas untuk pengembangan diri, misalnya memberikan apresiasi dan memimpin pertemuan-pertemuan. Next, faktor penghambat pengembangan diri. Faktor yang menghambat diri kita untuk berkembang adalah satu, faktor yang berasal dari lingkungan, sistem yang dianut. Kadang-kadang sistem yang berlaku dalam lingkungan kita, apakah dalam pekerjaan, pendidikan, atau lingkungan sosial di mana kita berada, tanpa disadari menghambat pengembangan diri kita. Misal, diberlakukannya sistem senioritas dalam jenjang jabatan di mana kita bekerja, tanggapan atau sikap atau kebiasaan dalam lingkungan kebudayaan. Kadang-kadang tradisi atau kebiasaan yang berlaku menghambat kewujudan dan perkembangan diri seseorang. Yang kedua, faktor yang kesimpulan dari pemaparan saya di atas adalah pada dasarnya setiap manusia dilahirkan tidak dalam keadaan kosong seperti kertas putih, namun ia sudah memiliki dan terisi oleh potensi dan kecenderungan yang tertentu yang apabila didukung oleh lingkungan yang positif, maka ia akan berkembang sesuai dengan potensinya. Karena tidak ada satupun manusia yang dilahirkan dengan tidak memiliki sebuah kelebihan. Artinya, semua orang pasti memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam diri manusia dan menunggu diwujudkan untuk mendapatkan manfaat nyata dalam kehidupan manusia. Potensi ini meliputi potensi jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Semua harus saling melengkapi satu sama lain. Saran saya, kalau memang kita sudah menetapkan planning kita untuk masa depan, hendaknya sesegera mungkin direalisasikan atau diwujudkan. Jangan terlalu banyak menunggu, karena sesungguhnya masa depan kita tergantung dari kita. Waktu tidak akan kembali lagi. Jadi pergunakanlah waktu ini semaksimal mungkin untuk mengejar impian kita. Karena semuanya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sekian pemaparan dari saya dan penjelasan tentang materi pengembangan diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.